Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wa nakhusu bidzikri kepada orang tua saya Al-Habib Muhammad Al-Attas, dan kepada guru kita semua, saudara saya Al-Ustaz Sumitra selaku Khatibul Majlis Ta'lim Ar-Rahmah. Kemudian tak lupa juga kepada sahibul bait, sahibul hajah Al-Ustaz Wardani beserta keluarga, dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau, tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada beliau. Mari kita doakan mudah-mudahan semua tokoh agama, tokoh masyarakat kita diberi panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir duduk di Majlis Ar-Rahmah insyaallah semuanya dapat rahmat Allah. Yang punya hajat insyaallah qabul hajatnya dunia akhirat. Kita menjadi hamba yang istiqamah, menjadi hamba yang soleh dan solehah, anak turunan kita soleh solehah, dan insya Allah istiqamah tersebut akan membuahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah, Sayyiduna Luqmanul Hakim rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Ada seorang ulama yang bernama Sayyidina Luqmanul Hakim. Beliau mengatakan, inna iblisa wa junudahu la yafrahu bi syai'in ka farhihim bi talatatin. Ada 3 perkara kalau kita umat Nabi Muhammad mempunyai 1 perkara saja, maka itulah yang membuat iblis dan para tentaranya bahagia dan senang, sedangkan hati Nabi Muhammad akan sedih dan menangis. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 3 perkara ini. Yang pertama, iblis paling bahagia. Iblis itu akan bangga, akan senang kalau ada
dan mereka melihat musliman mata su'al khotimah. Iblis itu paling senang kalau ada umat Nabi di antara kita matinya su'ul khotimah. Mudah-mudahan yang hadir husnul khotimah. Amin. Maka daripada itu jangan merasa aman dari tipu daya setan. Setan terus akan menggoda kita hamba Allah. Bahkan setan berjanji bersumpah kepada Allah. Iblis bersumpah, bi'izzatika ya Rabb, demi kemuliaanmu aku bersumpah ya Allah, la abrah uhwi ibadaka madamat arwahu fi ajsadi. Kata Iblis, aku sumpah ya Allah, selama roh ada di jasad manusia, aku akan buat mereka jauh darimu ya Allah. Hadirin, jangan merasa aman dari tipu daya setan. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berwasiat kepada Nabi Musa dengan 4 wasiat. Salah satunya kata Allah, ya Musa, hei Musa, madumta la taros syaitana mayyitan fala ta'manna makruhu. Hei Musa, selama engkau belum melihat setan itu jelas-jelas mati, jangan merasa aman dari tipu daya setan. Al-Imam Hasan Al-Basri suatu hari ditamu oleh muridnya. Muridnya ini bertanya, ya Imam, saya mau bertanya, ayana syaiton. Kata muridnya, wah Imam, saya mau tanya, setan itu pernah tidur atau tidak? Mungkin setan pernah tidur sehari, 1 jam, 2 jam, gak ganggu manusia. Pernah apa tidak? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Launa masyaiton lastarahna. Kalau setan itu pernah tidur 1 jam saja gak ganggu manusia, dijamin manusia ketika ibadah akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka zikir akan ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setan itu gak pernah tidur, kata Imam Hasan Al-Basri. Kita selalu digoda ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul hadirin, setan itu selalu menggoda kita, khususnya ketika kita ibadah. Contoh gampangnya ketika sholat. Masya Allah, kita ini sholat takbir ihramnya khusyuk, Allahu Akbar. Setelah takbir ada yang ingin kredit sepeda motor, ada yang ingin cicilan tas. Subhanallah, bahkan barang yang hilang ingin disolat. Saya pernah punya teman, Masya Allah, memang teman ini gak pernah ngaji, gak pernah hadir majelis ilmu, dia orang awam. Saya silaturahmi ke rumahnya, kebetulan sekitar jam 8 pagi. Saya ke rumahnya, kata teman saya, Habib, duduk loh, sampean mau kemana? Saya mau sholat di 2 rakaat. Oh Masya Allah, sholat duha. Bukan sholat duha, sholat duha sudah tadi 4 rakaat. Nah terus sekarang mau sholat apa? Lah iya, saya mau sholat 2 rakaat. Dari subuh tadi saya cari kontak sepeda motor gak ketemu-ketemu. Lah terus biasanya kalau sholat saya ingat, kata saya, ya Allah, sholat untuk ingat barang yang hilang. Nah ini hamba kalau sudah dalam sholat ingat yang lain, berarti ini sudah kena tamparannya setan. Apa tujuannya? Supaya sholatnya gak berkualitas. Ketika gak berkualitas, gak ada nilainya di sisi Allah, misi terakhir setan gimana caranya kita matinya su'ul khotimah, naudzubillah. Makanya jangan merasa aman. Ada satu cerita yang dialami Al-Imamul Malik. Imamul Malik ini terkenal di dalam kitab Al-Imamul Malik karangan Abuya As-Sayyid Alwi Al-Maliki. Al-Imamul Malik ini terkenal dengan Al-Imam Darul Hijrah. Gak ada yang berani berfatwa di Madinah kalau ada Imam Malik di Madinah. Alim, pintar. Kita jangan bahas Imam Maliknya. Imam Malik punya murid Al-Imam Syafi'i. Muridnya Masya Allah, Imam Syafi'i umur 6 tahun, 7 tahun hafal Al-Quran.
9 tahun, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya, kitab ribuan hadis hafal. Umur 15 tahun dapat izin menjadi mufti, itu baru muridnya hadirin. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik lebih mantap, lebih istimewa lagi. Bahkan disebutkan di dalam kitab, Imam Malik meskipun Rasulullah meninggal tapi masih punya adab kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Imam Malik itu selama hidup di Madinah nggak pernah pakai sandal, bahkan nggak pernah naik kuda. Ketika ditanya kenapa Imam, saya takut kalau pakai sandal di Madinah, saya takut sandal saya menginjak bekas injakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih istimewa lagi disebutkan di dalam kitab itu bahwasanya Imam Malik la yaqdil hajah fil Madinah. Imam Malik gak pernah buang air besar di Madinah hadirin. Kalau buang air besar keluar Madinah, selesai itu kembali lagi ke Madinah. Kalau seumpama Imam Malik orang Medan, keluar dulu dari Medan, setelah itu balik lagi ke Medan. Wah, ini gak masuk akal, masuk akal hadirin. Ulama zaman dahulu mereka tidak makan kecuali kalau sudah mau pingsan, lemas, mau mati baru makan, itu pun secukupnya. Makan untuk hidup, kalau kita hidup untuk makan. Makan mereka sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Fi kulli makanin makan. Setiap tempat kita makan terus hadirin. Makanya masuk akal. Mungkin para ulama zaman dahulu tujuan mereka bukan perut. Bisa mungkin seminggu sekali baru buang hajat besar, bisa jadi. Maka daripada itu hadirin, Imam Malik punya akhlak kepada Nabi Muhammad meskipun Rasulullah itu sudah meninggal. Bahkan Imam Malik ini ketika pengajian yang dikaji adalah ilmu hadis. Ketika Imam Malik menyebutkan hadis Nabi Muhammad, baru setengah membahas hadis Nabi, wajah Imam Malik ini memucat, menguning seakan-akan menahan rasa sakit. Tapi terus tidak diputus itu hadis Nabi Muhammad, dilanjutkan sampai selesai. Ketika selesai Imam Malik langsung pulang ke rumahnya, diikuti oleh muridnya. Kata muridnya, wahai Imam Malik, saya melihat engkau ini wajahnya pucat pertengahan pengajian, seakan-akan kau nahan rasa sakit, mengapa? Kata Imam Malik, iya, ketika saya mengkaji hadis Nabi Muhammad, baru dapat separuh, ada akrob kalajengking menyengat kaki saya. Ketika menyengat kaki saya, kata muridnya, mengapa kau gak putus pengajiannya? Bahaya itu. Kata Imam Malik, saya malu memutus hadis Nabi Muhammad SAW. Saya tahan, saya lanjut itu hadis sampai selesai. Ketika selesai saya buka, ternyata kalajengking itu sudah menyengat 14 sengatan kaki saya. Kurang akhlak apa Imam Malik? Ilmunya nggak bisa diragukan, muridnya banyak, tapi perlu kita garis bawahi. Ketika Imam Malik sudah mau meninggal hadirin, ketika sakaratul maut, beliau sadar, kadang pingsan lagi, sadar, pingsan lagi. Ketika sadar ditalkin oleh muridnya. Kata muridnya, wahai Imam, kul katakan la ilaha illallah. Jawabnya Imam Malik, la, tidak. Muridnya heran, Imam Malik gak mau ditalkin. Ya Allah, katakan wahai Imam, la ilaha illallah. Imam Malik mengatakan la, tidak. Kemudian beliau pingsan. Ketika pingsan sadar kembali, muridnya tanya, wahai Imam, aku ini khawatir, aku talkin engkau la ilaha illallah, mengapa jawabnya tidak? Saya takut kau ini matinya sul khatimah. Kata Imam Malik, saya mendengar engkau bertalkin la ilallah di telinga kanan saya dengar. Tapi ketika kau bertalkin la ilallah di telinga kanan saya dan di telinga kiri saya dibisiki oleh iblis dan setan. Saya dibisiki oleh iblis. Iblis mengatakan kepada saya, wahai Imam Malik, tenang, matimu husnul khatimah, ibadahmu banyak. Saya jawab, tidak. Wahai Imam Malik, muridmu banyak, nggak usah khawatir kau akan masuk surga. Saya jawab, tidak. Kata muridnya, mengapa kau jawab tidak? Padahal betul, apa kata setan? Kata Imam Malik, itu tipu daya setan. Kalau saya jawab iya,
berarti saya sudah ujub bangga di atas amal ibadah saya. Kalau sudah ujub angus amal ibadah saya mati suul khotimah. Ini sekelas Imam Malik digoda sama iblis dan setan sampai sakaratul maut. Bagaimana dengan kita hadirin? Kita ibadah kadang malas, kita belajar ilmu kadang malas. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Tapi tenang, Al-Habib Salim Asy-Syadzili beliau memberikan kabar gembira bahwasanya siapapun yang ibadahnya istiqomah hadir majelis ilmu, kata Habib Salim Asy-Syadzili, dia akan merasakan buah nikmat hadir majelis taklim minimal ketika sakaratul maut. Yang istiqomah hadir majelis ilmu ketika sakaratul maut akan didampingi ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, bayangkan hadirin, kita sakaratul maut didampingi oleh ruh Nabi Muhammad, memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Yusuf, para perempuan terhipnotis karena memandang wajah indah Nabi Yusuf. Dia memotong bawang karena melihat Nabi Yusuf lewat, terhipnotis. Bukan bawang yang terpotong, tangannya terpotong, nggak terasa. Nabi Muhammad lebih indah wajahnya daripada Nabi Yusuf. Yang istiqomah hadir majelis ilmu, istiqomah ibadah ketika sakaratul maut didampingi oleh ruh Nabi Muhammad, kita akan memandang wajah indah Nabi Muhammad. Kalau sudah kita ketika sakaratul maut memandang wajah indah Rasulullah, panas dan sakitnya sakaratul maut gak akan terasa, kita matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua ketika sakaratul maut memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu hati-hati, jangan merasa aman dari tipu daya setan. Setan paling bahagia kalau ada umat Nabi matinya husnul khotimah. Maka daripada itu, yang kedua, setan itu juga paling bahagia kalau ada umat Nabi fi qalbihi khauful faqri. Kalau ada di hatinya umat Nabi Muhammad ini sifat takut miskin. Ini sesuatu yang paling membuat setan bahagia, membuat hati Nabi Muhammad sedih, naudzubillah. Makanya hati-hati hadirin, miskin itu nggak masalah, tapi kalau ada di hati kita ini sifat takut miskin, ini masalah. Mencari dunia silahkan, tapi jangan cinta dunia bermasalah. Mencari jabatan silahkan, tapi jangan cinta jabatan. Mencari uang silahkan, tapi jangan cinta uang. Karena al-mahabbah tu'mi wa tusim. Kalau sudah kita cinta bisa membutakan, bisa mentulikan, naudzubillah. Miskin gak masalah. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu melihat di surga banyak penghuni surga itu orang-orang miskin. Selesai Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad pulang. Setiap kali selesai sholat, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma ini miskinan, ya Allah hidupkan saya jadi orang miskin, kata Rasulullah. Wa amitni miskinan, sampai mati ya Allah hidupkan saya, jadikan saya orang miskin. Wa syuni fi zumratil masakin, sampai kiamat ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Itu doa Nabi Muhammad. Hadirin, Nabi Muhammad doa minta miskin. Saya tanya yang hadir, pernah sekali doa minta miskin? Ibu-ibu pernah doa, ya Allah minta miskin ya Allah? Saya yakin sekali doa langsung kabul. Kadang belum doa kabul duluan hadirin. Miskinnya gak masalah, tapi kalau ada di hati sifat takut miskin, ini loh masalah. Makanya jangan berat tangan untuk kita sedekah. Sedekah nggak ada sia-sianya, pahalanya akan kembali kepada kita berkali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan. Amin. Sedekah itu bukan nominal. Sedekah itu jangan nunggu kaya baru sedekah. Siapapun yang nunggu kaya baru sedekah, dijamin kalau kaya nggak akan sedekah-sedekah. Tapi sedekahlah supaya jadi orang kaya. Sedekah itu sesuai kemampuan kita.
Di dalam kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad, seorang ulama mengatakan as-shadaqah minal aghniyai hasanun wa minal fuqara'i ahsan. Kata ulama, sedekah kalau keluar dari tangan orang kaya bagus, orang kaya dermawan bagus, perbuatannya mulia. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, orang kaya yang rajin sedekah dermawan insya Allah di akhirat nggak akan dihisab hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya sedekah bagus, tapi kalah dengan orang yang tidak kaya rajin sedekah. Kok bisa? Iya, orang kaya bantu musola 3 juta bagus, tapi ingat, yang masuk musola 3 juta, yang di ATM masih sisa 3 miliar. Tapi kalau kita gaji hanya 2 juta sebulan, contoh 2 juta, 1 juta masuk musola tiap bulan, kita lebih mulia karena kita sudah mensedekahkan separuh daripada uang yang kita punya. Makanya ayo, jangan jadi orang yang berat tangan untuk kita bersedekah, jadilah orang yang ringan tangan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedekah nggak ada kerugiannya meskipun sedikit, nggak ada. Bahkan kata ulama, kita menjamu tamu, bersedekah kepada tamu, masya Allah pahalanya besar. Kita sudah hafal hadisnya. Di dalam kitab Arba'in disebutkan ada satu hadis Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang ngaku iman kepada Allah, yang aku iman kepada hari kiamat, salah satu tandanya suka menjamu dan memuliakan tamu. Makanya saya ini sangat bangga, bersyukur kepada sahibul bait, sahibul hajah, mengeluarkan makanannya untuk menjamu tamu ini yang hadir, dan yang memberikan sumbangan nasi ataupun aqua ini air untuk tamu. Ketahuilah ini yang hadir semuanya bukan tamu Ustadz Sumitra Tami, tapi tamu Nabi Muhammad SAW. Majlis yang di situ ada sholawat, majlisnya Nabi Muhammad. Majlis yang di situ ada ilmu agama, majlisnya Nabi Muhammad. Al Habib Abdul Qadir bin Qutban selesai pulang dari majlisnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Ketika pulang ketemu dengan satu orang, ditanya, ya Habib, min aina ji'tum, dari mana antum? Apa kata Habib Abdul Qadir? Jitu min majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari majlisnya Nabi. Yang tanya bingung, Habib, Nabi kapan? Engkau ini kapan? Kau menjawab dari majlisnya Nabi. Kata Habib Abdul Qadir, semua majlis yang di situ mengajarkan kita takut kepada Allah, majlisnya Nabi Muhammad. Semua majlis yang ngajak kita cinta kepada Rasulullah, majlisnya Rasulullah. Semua majlis yang ada ilmunya Nabi Muhammad, majlisnya Rasulullah. Maka sungguh kuliah hadirin, yang sudah menyiapkan menjamu tamu-tamu Nabi Muhammad, dialah orang yang imannya kuat kepada Allah dan hari kiamat. Tapi naudzubillah, kalau sudah dia tidak mau menjamu tamu, ini tanda imannya lemah. Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau itu kalau sudah 4 hari gak ada tamu, nangis kepada Allah. Nangis beliau. Beliau mengatakan, ya Allah, ampuni dosa saya. Sebesar apa dosa saya, 4 hari gak ada tamu ke rumah, saya tobat ya Allah. Ini Sayyidina Umar 4 hari gak ada tamu, nangis. Kalau kita alhamdulillah, ya Allah 4 hari jangan ada tamu ya Allah. Kalau perlu sebulan gak usah ada tamu ya Allah. Makanya gak kaya-kaya kita hadir. Di dalam riwayat itu disebutkan tamu datang ke rumah kita membawa berkah untuk kita, keluarga kita. Pulang kita jamu itu tamu. Ketika dia pulang kita jamu, kita muliakan tamu. Mereka tamu itu membawa dosa kita, maknanya dosa kita diampuni oleh Allah karena memuliakan tamu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sesekali menolak tamu. Siapapun tamu yang ke rumah kita, jamu mereka, hormati mereka, muliakan mereka, karena mereka lah pembawa berkah, bahkan yang memancing rezeki kita supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada satu cerita disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ini cerita ada seorang ulama, dialami oleh dua orang ulama. Yang pertama Sayyidina Abdullah bin Mubarak, yang kedua dialami oleh Sayyidina Hatim At-Ta'i. Orangnya beda, cuman ceritanya sama. Saya ambil cerita yang Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Beliau itu, Sayyidina Abdullah bin Mubarak adalah orang yang tidak kaya, tapi beliau mempunyai hobi suka memuliakan tamu. Bukan orang kaya, bahkan termasuk orang miskin, tapi hobi memuliakan tamu. Tapi beliau itu tinggalnya di pelosok, di pedalaman. Memang hadirin, mau tidak mau, sadar nggak sadar, kita harus sadar bahwasanya orang pedalaman, orang desa lebih dermawan dari kita. Kita harus sadar, harus yakin orang desa itu lebih dermawan daripada orang kota. Saya pernah pengalaman khuruj dakwah ke Riau. Di Riau itu di daerah Gaul. Saya pernah tinggal di Jambi. Saya khuruj dakwah sekitar 7 hari di sana. Dari rumah Jambi mau ke lokasi saya dakwah, Masya Allah, pertama naik mobil 5 jam. Sudah naik 5 jam mobil, naik speedboat. Tahu speedboat? Itu 7 jam. Sudah 7 jam naik perahu lewat laut, itu 3 jam. Masya Allah hadirin, sudah itu naik ke darat, kebetulan musim hujan pula. Sepeda motor pun sulit, akhirnya jalan kaki 3 jam. Saya pikir, ya Allah, gak sampai-sampai ini, ya Allah. Saya sudah pikir mungkin sedikit lagi ini sudah tembus akhirat nih hadirin. Subhanallah, pelosok pedalaman, bahkan gak ada sinyal HP, gak ada listrik sama sekali. Saya sampai di sana, subhanallah, ada sesuatu yang membuat saya takjub. Di depan rumah mereka, meskipun rumahnya tidak serapat di kota hadirin, di depan rumah mereka ada yang namanya apa bahasa Medannya di sini? Kendi. Tahu kendi? Ya, kendi itu yang diletakkan di luar rumahnya. Kendi, mereka letakkan kendi, di atas kendi ada gelas air, diisi air dalamnya. Saya tanya kepada salah satu yang punya rumah, apa tujuannya kendi, ada gelasnya di luar rumah. Mereka mengatakan, saya ingat sabda Nabi Muhammad, afdhalus sadaqah alma, paling afdolnya sedekah itu air. Saya ingin sedekah Habib, siapapun yang lewat rumah saya haus, gak usah izin, minum dari tempat ini. Masya Allah hadirin, ini orang pelosok depan rumahnya kendi. Saya tanya, ini adakah kendi depan rumah kita? Ada kendi? Makanya orang kota jangan kalah. Kalau mereka kendi depan rumah, kita jangan kendi. Kulkas taruh depan rumah, isi aqua, isi Coca-Cola, Fanta, Sprite, insya Allah laris. Sama kulkas-kulkasnya laris. Loh, mereka sampai ke sana, sedekah itu sampai sana. Kembali ke cerita Abdullah bin Mubarak ini, orang yang ahli dan hobi menjamu tamu. Beliau orang miskin, sisa harta beliau cuma 2 rumah dengan 1 kendaraannya yaitu kuda. Sudah nggak ada yang lain, sudah harta beliau, uang pun nggak punya. Beliau dapat kabar ada 20 orang mau bertamu ke rumah beliau. Beliau bingung, ya Allah, 20 orang tamu mau ke rumah saya. Bilang ke istri, wahai istriku, ini ada 20 orang mau ke rumah kita. Kita mau jamu apa? Kata istrinya, wahai suamiku, mau 20 orang silahkan, mau 50 orang nggak apa-apa, mau 1000 pun nggak apa-apa, tapi kita nggak punya apa-apa untuk saya kasih makan mereka. Adanya cuma nasi putih, nggak ada lauknya. Karena Abdullah bin Mubarak hobi memuliakan tamu, beliau mengatakan, ya sudah, kita ada nasi putih alhamdulillah. Lah terus lauknya pakai apa? Kata Abdullah bin Mubarak, bagaimana
sisa harta kita, kendaraan kuda itu kita sembelih, kemudian kita jamu tamu dengan nasi dan daging kuda. Istrinya gak soleha hadirin. Kata istrinya apa? Kau mau sembelih sisa satu-satunya harta kita, kendaraan kita, kuda untuk tamu? Apakah kau gila? Loh, terus bagaimana tamu ini membawa berkah? Kata istrinya, kalau kau sembelih kuda itu untuk tamu, tolong ceraikan saya. Saya gak mau jadi orang miskin. Kalau kau sembelih kuda ini, kita gak punya apa-apa lagi, kita miskin. Kalau mau tetap jamu tamu dengan daging kuda, tolong ceraikan saya, pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Abdullah bin Mubarak mulai dilema hadirin. Kata Abdullah bin Mubarak, ya sudah, saya coba istikharah. Beliau sholat istikharah, dapat jawaban. Apa jawabannya? Beliau mantap hatinya, saya tetap sembelih satu kuda, saya jamu tamu dengan daging kuda dan nasi, saya ceraikan istri gak apa-apa. Datang itu 20 orang tamu ke rumah beliau, istrinya dipulangkan ke rumah orang tuanya, dicerai. Sudah, tamu datang 20 orang, dijamu oleh beliau dengan nasi daging kuda. Masya Allah, tamu itu makan dengan lahap. Habis jamuan beliau, tamunya kenyang, tamunya puas. Abdullah bin Mubarak juga bahagia, puas, bisa memuliakan tamu. Sudah tamu itu pulang, 3 hari kemudian mulai pening Abdullah bin Mubarak ini hari ini. Mulai pusing Abdullah bin Mubarak, ya Allah, kuda hilang sudah ya Allah, istri pun juga hilang sudah ya Allah. Tapi beliau karena orang soleh yakin, insya Allah Allah ganti, karena saya memuliakan tamu, Allah ganti insya Allah. Subhanallah, seminggu setelah itu ada orang kaya, orang soleh bertamu ke rumah beliau. Sampai di rumah Abdullah bin Mubarak, salam masuk ke dalam rumah. Kata orang kaya ini mengatakan, wahai Ustaz, Kiai, saya mendengar engkau ini sudah cerai ya sama istrimu. Kata Abdullah bin Mubarak, betul, begini ceritanya, begitu ceritanya. Sudah cerita, kata orang kaya ini, kebetulan Kiai, kalau sudah Kiai memang benar-benar tidak ada istri sekarang, saya ini kebetulan punya anak gadis umur 20 tahun, insya Allah solehah. Kalau Kiai mau nikah dengan anak saya hadiahkan dari pernikahan nantinya 70 kuda yang putih yang paling mahal. Allah. Masya Allah hadirin, untung yang ditawari Abdullah bin Mubarak. Coba Habib Umar, sumpah gak nolak, langsung akad nikah sekarang ya. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau memang seperti itu tawarannya, ya sudah, Bapak pulang 3 hari lagi ke rumah saya mau sholat istikharah. Pulang ini orang kaya, beliau sholat istikharah, mendapatkan jawabannya baik. Datang itu orang kaya, kata orang kaya, bagaimana Abdullah bin Mubarak? Jawabannya bagus, saya mau nikah dengan anak bapak. Dinikahkan, dapat 70 kuda yang putih yang mahal. Sebulan selesai nikah, Abdullah bin Mubarak ini hadirin mau tidur. Ketika tidur, seakan-akan bermimpi mendengar suara, fasami'a hatiban yahtif, dengar suara yang mengatakan, ya Abdullah bin Mubarak, hei Abdullah bin Mubarak, qad dabahta wahida baddalallahu sab'in. Kata Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak, lihat, tengok, kau dulu sembelih satu kuda untuk memuliakan tamu, Allah ganti 70 kuda. Kemudian suara itu mengatakan, wa qad talaqta ajuzatan baddalallahu bikratan. Tengok, kau sembelih satu kuda, Allah ganti 70 kuda barokah memuliakan tamu. Kau talak istrimu yang sudah keriput itu, ikhlas karena untuk memuliakan tamu, Allah ganti dengan istri yang gadis dan solehah. Alhamdulillah. Kalau sampean jangan niru hadirin. Kamu mau niru Abdullah bin Mubarak gak akan laku. Sampai mati gak laku hadirin. Ini Abdullah bin Mubarak orang alim, orang soleh.
yang perlu kita garis bawahi, gak ada sia-sia bagi orang yang dermawan kepada tamu khususnya. Makanya fi ba'dil athar disebutkan man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu faka'annama akraman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang suka memuliakan tamu, dia kenal tamunya, maka pahalanya besar seperti dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu faka'annama akramallaha azza wa jalla. Siapapun yang suka memuliakan tamu, dia gak kenal siapa tamunya, tetap dimuliakan, berpahala besar seperti dia mempunyai pahala memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berat untuk sedekah, jangan pernah nolak tamu. Meskipun kita jamu dengan senyuman, gak apa-apa hadirin. Na'udzubillah, kalau kita sudah menjadi orang pelit, doa malaikat itu kabul. Disebutkan dalam riwayat ketika kita bangun waktu subuh, ada dua malaikat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat kanan berdoa, malaikat kiri juga berdoa. Yang kanan berdoa kepada Allah ketika waktu subuh, Allahumma ati mumfikon khalafa. Ya Allah, kalau orang ini hari ini sedekah, berikan dia yang lebih banyak dan berkah. Yang satu malaikat juga berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Kalau orang ini hari ini gak sedekah, hancurkan hartanya, binasakan hartanya. Jangan pernah nolak siapapun yang butuh kepada kita hadirin. Disebutkan di dalam kitab Anisul Mukminin. Saya sebutkan kitabnya Anisul Mukminin. Ada satu cerita, ada orang kaya. Wah, orang kaya ini Masya Allah, rumahnya mewah, mobilnya mewah. Orang kaya ini punya satu penyakit, penyakitnya bakhil, pelit, gak mau sedekah. Punya istri, istrinya solehah, baik istrinya. Yauminal ayyam, datang suatu hari, orang kaya ini sedang makan berdua dengan istri yang solehah. Ketika makan bersama istri, subhanallah, di malam hari hujan turun, ada yang ngetok pintu, dok dok dok, assalamualaikum. Kata orang kaya ini, hah, siapa pula bertamu malam-malam hujan lagi? Ini gak tahu waktu ini tamu. Wahai istriku, coba kau buka pintunya, siapa tamu kita? Istri yang soleh itu diperintah keluar, dibuka pintu, ternyata yang bertamu malam-malam adalah pengemis yang sedang kelaparan. Pengemis itu mengatakan, ya fulana, bu, saya gak minta uang, saya minta sepiring nasi, saya belum makan 4 hari, kelaparan 4 hari belum makan nasi, saya minta sepiring aja. Kata istrinya yang soleh, ya sudah, bapak tunggu sini, saya ambilkan sepiring nasi di dalam. Sampai di dalam ketemu suami yang pelit. Ditanya, siapa tamu yang di luar? Anu, wahai suamiku, itu ada pengemis kelaparan 4 hari belum makan, minta sepiring nasi saja. Kata orang kaya yang pelit ini, kurang ajar pengemis itu. Saya yang berangkat subuh pulang malam, membanting tulang, memeras keringat untuk dapat sesuap nasi, lah kok enak pengemis mau makan nasi saya? Enggak ada, enggak ada. Kau sekarang keluar, bilang kepada pengemis, usir itu pengemis. Bilang enggak ada sepiring nasi di rumah. Namanya istri diperintahkan sudah keluar. Bilang kepada pengemis, maaf pak, kebetulan di rumah ini sepiring nasi enggak ada. Subhanallah, hancur hati pengemis itu, nangis. Sudah pengemis itu hadirin sudah keluar dari rumahnya. Sebagaimana Nabi Muhammad itu bersabda, gak berkurang harta yang disedekahkan, malah bertambah, malah kebalikannya hadirin. Gak akan nambah, harta yang tidak disedekahkan akan berkurang. Makanya orang pelit, cepat atau lambat akan bangkrut, akan hancur, akan binasa hartanya. Loh Beb, saya punya tetangga Beb pelit, Masya Allah, kok nambah lagi mobilnya? Saya punya tetangga gak tahu sholat Beb, Masya Allah, beli rumah lagi. Saya yang sholat Beb 5 kali sehari di masjid, di musola, gak kaya-kaya. Saya Senin puasanya Senin, Kemis saya ngemis. Kok gak kaya-kaya? Enak
tetangga saya nggak sholat kaya. Jangan tertipu. Kata ulama, kalau kita maksiat kepada Allah, lalai kepada Allah, kemudian kita sehat walafiat, itu sehat bukan nikmat tapi istidrot dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sengaja Allah beri supaya apa? Supaya tambah lalai kepada Allah. Tapi kalau mati, hati-hati, gak akan dilepas dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke cerita, setelah orang kaya ini usir pengemis, setahun kemudian usahanya bangkrut, bahkan rumahnya kebakaran, uang yang miliaran di rumah hangus kebakaran. Ini orang kaya ini utang ke satu orang untuk membalikkan usahanya, membalikkan hartanya. Masya Allah, bangkrut lagi. Yang biasanya uang miliaran di rumah sekarang utang yang miliaran. Sampai-sampai diriwayatkan dalam kitab itu, hadirin, menafkahi istri nggak mampu lagi. Akhirnya istrinya dicerai. Istri yang soleh itu dicerai, dikembalikan ke rumah orang tuanya. Setelah bercerai dengan suaminya yang kaya, yang bangkrut itu, setahun kemudian itu istri dipinang oleh laki-laki baru. Gak kaya, cuman kaya hati, suka memulakan tamu, dermawan. Akhirnya nikah dengan laki-laki baru. 5 bulan setelah nikah, makan dengan suami baru. Subhanallah, makan berdua dengan suami baru. Itu istri solehah, mantan daripada suami yang pelit dulunya. Makan dengan suami baru, malam turun hujan, ada yang ngetok pintu, dok dok dok, assalamualaikum. Kata suami, alhamdulillah bu, ada tamu. Tamu ini yang mancing rezeki. Ibu tunggu sini, saya bukakan. Siapa tamu kita? Dibuka oleh suami yang baru, ternyata pengemis. Seorang laki-laki yang sudah tua mengatakan, Pak, saya kesini gak minta uang, saya 4 hari belum makan nasi, saya minta sepiring nasi. Kata suami yang baru, alhamdulillah, kebetulan saya lagi makan sama istri. Bapak tunggu sini, saya bungkuskan nasi dan lauknya. Masuk ke dalam rumah, ketemu dengan istri. Suami ini mengatakan, wah istriku, pengemis datang minta sepiring nasi, kita ngalah saja, nanti kita makan di luar. Kau bungkus ini nasi dengan lauknya, kemudian kau serahkan kepada pengemis. Dibungkus oleh istrinya itu, diberikan kepada pengemis. Yang anehnya hadirin, setelah istrinya memberikan sedekah nasi kepada pengemis, ini istri masuk ke kamar dalam keadaan takut dan menangis. Menangis. Suami yang baru heran, mengapa istriku menangis? Ditanya, wahai istriku, mengapa kau menangis? Apakah kau malu sedekah dengan nasi yang sedikit dan lauk sederhana? Kata istri, saya menangis bukan karena sedekahnya, saya menangis ternyata yang kelaparan tadi itu adalah suami pertama saya. Saya ingat dia dulu orang kaya, dia sekarang kualat. Dulu pernah ngusir pengemis yang kelaparan, dia sekarang yang kelaparan. Suami yang baru itu takjub, betul seperti itu? Iya. Di mana kau dulu rumahnya? Kata istrinya, saya rumahnya di sini mas, jalan ini, gang ini, nomor sekian, bangkrut, hangus rumahnya. Suami itu kaget dan mengatakan, wah istriku, awala ta'rifuni, kau tahu siapa saya? Kata istrinya, nggak tahu, saya ternyata adalah pengemis yang diusir oleh suamimu dulu. Ini bukan film Indonesia, jadi film apa namanya, putus lah. Bukan ada ilahi, ada kitabnya Anisul Mukminin. Lihat bagaimana Allah membalik nasib orang kaya pelit jadi pengemis, yang pengemis jadi orang kaya. Makanya yang kaya jangan sombong. Orang yang kaya jangan sombong, calon orang miskin. Yang miskin jangan kecil hati, calon orang kaya insya Allah. Betul, betul hadirin. Orang kaya yang calon miskin, mereka yang gak mau sedekah. Orang miskin yang orang kaya, orang miskin yang rajin sedekah. Tapi yang paling parah sudah miskin pelit pula. Ini doakan cepat mati nih hadirin. Lihat
bagaimana Allah membalik nasib seseorang yang dulu jadi orang kaya, jadi orang miskin karena pelit, dan miskin jadi orang kaya karena dermawan. Hilangkan sifat hati takut miskin di hati kita hati. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan. Amin. Amin Allahumma. Sisa satu, lanjut. Setan paling bahagia kalau sudah ada umat Nabi musliman qatala musliman. Setan itu paling bahagia kalau ada umat Islam bermusuhan dengan muslim yang lainnya. Setan paling bahagia kalau ada umat Islam mensyirikkan muslim yang lainnya. Islam paling bahagia, paling senang kalau ada umat Islam membid'ahkan muslim yang lainnya, mengkafirkan muslim yang lainnya, melaknat muslim yang lainnya. Setan paling bahagia kalau ada muslim membunuh muslim yang lainnya. Ini setan bahagia hadirin. Makanya kita ini mau dipecah belah, ada aliran ini, ada aliran itu, ada aliran itu. Apa tujuannya? Supaya bermusuhan sesama Islam. Makanya hadirin, kalau ada yang senang membid'ah, mensyirikkan, mengkafirkan, melaknat, ini temannya iblis. Temannya iblis, mungkin kerja sama dengan iblis, dapat persenan itu hadirin. Yang Islam dikafirkan, tidak sibuk memuslimkan yang kafir. Naudzubillah. Nah, dengan momen seperti ini hadirin, kita hadir di majelis ilmu, majelis sholat, majelis zikir, ini tanda. Mudah-mudahan ikatan persaudaraan kita tambah erat dan ikatan silaturahmi kita tambah kuat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mempunyai sifat dermawan. Amin. Menjadi hamba yang senang, rukun dan menyambung tali silaturahmi. Amin. Sehingga kita nantinya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Ya Allah wa qadna alayhi fama yusawi al-qawlu minna wa yakunu thanana. Ya Allah lakinnahum bis sarairi qad ta'ali madihi صفة ربنا وحدانا يا الله وإذ اهتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلكنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله به في كل حال حقنا وحبال من ودى ومن وانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا
سوء لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل.